Terima kasih Anda masih bersama kami di debat calon wakil presiden 2024 dan kita akan melihat seperti apa suasana di lapangan. Ini nampaknya sudah semuanya sudah mendekat ke JCC. Betul. Nah, kita lihat sudut kanan atas adalah iring-iringan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di kanan bawah kediaman Pak Prabowo di Jalan Kartanegara. Dan kita juga melihat di sudut kiri layar kaca Anda ada Pak Anies dan Pak Muhaimin. Boleh dibikin full nggak sih gambarnya Pak Anies dan Pak Muhaimin? Nah, kita mau lihat. Nah, barangkali cerita apa saja. Ini sebetulnya menurut saya nih, ini strategi yang paling benar menurut saya ya. Barangkali juga pasti harus dilakukan karena perut kenyang dulu. Betul. Supaya nanti nggak tumbang pas nanti berdebat ya. Karena jujur pada saat debat tuh kan menguras energi. Betul, perut senang, hati pun senang. Betul. Dan nanti akan garang gitu kan ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat bagaimana suasana terkini. Nah, ini nampak hujan rintik-rintik ini merata di seluruh Jakarta, termasuk di sini di studio MCH, MNC Conference Hall. Ini hujan rintik-rintik di sekitar Menteng. Semoga ini akan menjadi suasana sejuk di debat malam ini. Tapi kalau sejuk biasanya nggak seru ya, Bea? Ya kita lihat seperti apa keseruan. Kalau misalnya bicara keseruan, kita masih ingat keseruan dalam debat cawapres sebelumnya. Nah, soal carbon capture storage. Astrio, akan dibahas lagi atau tidak terkait hal itu? Ya, kenapa carbon capture and storage ini atau CCUS ya, carbon capture utilization storage ini menjadi sangat penting. Karena kita tahu Indonesia itu per tahunnya mengeluarkan emisi karbon CO2 ekuivalen itu sekitar 0,7 gigaton. Kalau kita berbicara cara mengurangi karbon, maka itu dilakukan dengan metode apa yang kita sebut carbon offsetting. Nah, carbon offsetting ini dilakukan dengan dua metode. Pertama adalah yang kita lakukan secara alami, paling gampangnya menanam pohon, karena setiap pohon bisa menyerap karbon. Yang kedua adalah kita membangun fasilitas untuk menanam karbon. Sebagai catatan, Indonesia menyimpan potensi untuk dapat menyimpan karbon CO2 ekuivalen itu antara 400 sampai 600 gigaton, atau sekitar 400 sampai 600 miliar ton. Oke, apakah sudah punya fasilitasnya belum? Atau masih akan dibangun? Udah ada fasilitasnya belum? Tanya. Nah, jadi begitu, itu yang menjadi bagian daripada rencana strategis saya jawab Indonesia. Saya jawab. Kenapa? Karena kita memiliki apa yang kita sebut sebagai nationally determined commitment, di mana Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi efek gas rumah kaca dari yang tadinya 26%, di tahun 2022 sudah turun sampai ke 31%, dan akan dikombinasikan dengan pembangunan fasilitas energi terbarukan lainnya. Dan Ganjar Mahfud akan membangun 15 lokasi tadi yang diomongin sama Bung Astrio. Gini, ini semua pembicaraan yang di awang-awang semua. Kebetulan saya praktisi di energi, ya. Carbon capture, carbon storage itu kan rencana ideal. Jadi bagi yang belum tahu, ya, carbon capture, carbon storage itu kan kita punya problem dengan emisi CO2. Ada teknologi yang menangkap karbon CO2 itu dikembalikan lagi ke bumi. Itu teknologi yang sangat advance. Coba cek di Amerika sendiri ya, keberhasilannya hanya 12% dengan biaya yang sangat tinggi. Alih-alih mengadakan teknologi carbon storage dan carbon capture, saya kira problem utama kita kan soal emisi ini disebabkan oleh dua sumber. Apa itu? Yang pertama yang paling besar adalah kontribusi dari PLTU. Power plant yang masih menggunakan tenaga batu bara. Asapnya kemana-mana. Dari Banten itu masuk ke Jakarta. Ya. Yang kedua, kendaraan bermotor. Nah, alih-alih mengadakan teknologi yang belum tentu keberhasilannya bisa berhasil di Indonesia, selesaikan dulu ini. Mas Eko, pertama tutup PLTU, kedua kendaraan bermotor itu sumber terbesar dari emisi CO2. Lagi-lagi datanya keliru. Mungkin Bung Eko bisa cek habis ini website UNFCCC. Kontribusi pertama dari emisi di Indonesia adalah yang namanya volume. Yaitu adalah lahan. Kedua baru sektor energi, di mana di dalamnya ada kendaraan bermotor, ada PLTU, yang di mana dalam rencana strategis pemerintah dan akan kita lanjutkan adalah 10 tahun ke depan. Ranking 1 memang masih PLTU, PLTGU 18 gigawatt, tapi di ranking 2 sudah pembangkit listrik tenaga hidro alias energi terbarukan sebesar 10 gigawatt. Ini yang akan kita lanjutkan, kita teruskan dan kita sempurnakan. Terima kasih Bung Eko. Sejak awal pemerintahan saat ini mengklaim akan membangun 30.000 megawatt. Cek
sampai nggak 10.000 megawatt? Belum sampai. Satu ya, kita Di bisa Ciratas, cek, Bung kita Eko, bisa di cek data ya. Ciratas. Oke, Pak Ge, silakan. Yang mau saya bilang sih gini aja. Ini kan sebenarnya adalah isu yang ditanyakan kepada Prof. Mahfud di debat kedua ya, di debat pertama waktu itu debat cawapres. Lalu kita bilang, oh ini salah sesi, salah debat karena harus dibahas di debat keempat. Saya cuma mau bilang, saya nggak akan kaget nanti kalau ternyata yang nanya ini adalah Prof. Mahfud nanya ke Mas Gibran nanti. Saya memprediksi kayak demikian gitu. Seru sih nanti kayaknya kalau itu kejadian ya. Nah, cuman gini, masalah soal tadi ya, masalah soal kalau katanya Mas Eko tuh di awang-awang, kalau katanya Bung Astrio itu bisa dilakukan. Kami sih percaya sebenarnya bahwa pasar karbon itu bisa jadi potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Seperti yang tadi sudah kita bilang itu potensi puluhan juta miliar US dan juga tadi sekali lagi 15 lokasi akan dibangun CCUS di Indonesia ketika Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden. Oke, saya ke Mas Eko. Mas Eko kan tapi tetap PLTU juga mahal. Kemudian konversi ke listrik juga, energi mobil listrik juga mahal. Begini, saya mau jelaskan. Pemerintah itu punya target bauran energi sampai 2025 itu 23%. Saya dengar sekarang diturunkan menjadi 17%. Tapi sampai saat ini bahkan belum sempat menyentuh angka 10% bauran energi itu. Sehingga pemerintah masih ngotot menggunakan tenaga BBM fosil, ya, bahan bakar fosil dan batu bara. Nah, di dalam PLTU itu ada yang sudah lama, ada PLTU baru. Sebenarnya ada program bagaimana PLTU yang sudah didirikan sejak tahun 70-an, itu artinya umurnya sudah 40 tahun, itu diparkir. Itu yang pertama. Kedua, ada banyak PLTU di berbagai daerah, provinsi yang sudah mengalami surplus energi. Itu layak di shutdown. Digantikan oleh apa? Masuklah ke dalam program bauran energi, biomas, biodiesel, PLTA, PLTS, dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang, termasuk geothermal. Jangan salah ya, Indonesia negara nomor 1 di dunia yang bisa memproduksi geothermal, panas bumi. Oke, kita akan lihat kembali ya situasi di lapangan. Ada beberapa gambar yang akan kami tampilkan kembali mengenai bagaimana persiapan masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang menuju ke arena debat. Coba kita akan tampilkan utuh satu persatu ya. Kita Ini, coba tampilkan utuh. kanan atas ini nampaknya rombongan dari Ganjar dan Mahfud sudah tiba di kawasan Gelora Bung Karno sekitar JCC Senayan Jakarta, nampaknya sudah tiba di sana. Oke. Ya, apakah terlihat turun dari kendaraan? Ini nampaknya pelajaran dari debat-debat sebelumnya karena memang debat diselenggarakan jam 7 malam, mepet sekali dengan waktu maghrib. Nah ini Pak Mahfud sudah tiba. Sudah tiba ya. Nah. Ya menarik ya, memang tampilan stiker di sana sini ya, apalagi kalau kita merujuk pada tampilan sebelumnya. Nah ini dan disambut oleh petinggi televisi penyelenggara. Nah ini Prof Mahfud kurang topi rimba sama ransel kayaknya. Ya. Sama sepatu boot buat naik gunung. Ya, apa istilahnya? Dasi kah? Dasinya sudah kacu. Oke, sudah cocok lah. Oke, ini Prof Mahfud lah tiba dengan sejumlah tim pemenangan TPN Ganjar Mahfud. Prof Mahfud tiba bersama istrinya. Betul. Dan anak ya. Dan anaknya, satu anaknya. Nah pemirsa, sebelum kita saksikan bagaimana suasana terkini di JCC, kita akan saksikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.